Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Bowo Setiono sebagai dosen penguji, serta Prof. Mamdu Hanafi selaku pembimbing tesis. Semoga dalam keadaan sehat selalu, meskipun kita semua berada di tengah dalam situasi pandemi COVID-19. Saya Linda Putri Nadia, mahasiswa MSc Manajemen FEB UGM Angkatan 2018-2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul "Apakah wanita di dalam Dewan Direksi memengaruhi kebijakan dividen dan cash holding? Pembuktian pada negara berkembang di ASEAN." Dan berikut ini adalah penjabarannya. Penelitian ini diawali dari adanya fenomena yang terjadi bahwa berdasarkan Liu et al. 2014, setelah krisis global dan berbagai skandal perusahaan yang terjadi telah memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan komposisi dalam Dewan Direksi dan pentingnya keragaman gender di dalam Dewan Direksi. Jadi, isu kesetaraan gender dalam suatu hierarki atas di suatu perusahaan beberapa tahun terakhir ini telah menjadi fokus yang perlu dipertimbangkan bagi suatu perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fenomena seperti meningkatnya kehadiran wanita di dalam Dewan Direksi hampir di seluruh negara. Seperti contohnya di US, keragaman gender dalam Dewan Direksi meningkat 2,5%, dan di California pada 29 Agustus 2018 mengesahkan undang-undang untuk mewajibkan perusahaan besar yang terdaftar di negara bagian agar memiliki setidaknya satu wanita di dalam Dewan Direksi pada akhir 2019, serta bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan dihadapkan pada hukuman finansial. Nah, mengapa kehadiran wanita dalam komposisi Dewan Direksi itu penting? Jadi, banyak penelitian yang mengkaji direksi wanita dalam dewan di mana wanita dapat memengaruhi efektivitas dewan dan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan daripada pria, serta wanita lebih risk averse dan tidak terlalu overconfidence dan tidak bertindak ekstrim. Jadi, fenomena meningkatnya peran wanita dalam Dewan Direksi telah meningkatkan minat para peneliti untuk meneliti dampak dari keragaman gender dalam Dewan Direksi dari beberapa aspek, seperti adanya perwakilan Dewan Direksi wanita yang berpengaruh pada financial performance, good corporate social responsibility, firm risk, board supervision, dan monitoring, kebijakan dividen, serta cash holding. Di balik penelitian keragaman gender dari berbagai aspek yang telah saya sebutkan tadi, studi mengenai pengaruh keragaman gender terhadap dividen dan cash holding masih tergolong sedikit dan masih sangat berpotensi untuk diperdebatkan dan dikembangkan. Karena penelitian sebelumnya yang mengkaitkan dividen dan cash holding tidak menguji secara spesifik aspek peran wanita dalam Dewan Direksi. Selain itu, juga didapati kesenjangan hasil penelitian sebelumnya mengenai keragaman gender terhadap dividen dan cash holding seperti Chen, Liu, dan Georgian 2017 menyatakan terdapat pengaruh positif direksi wanita terhadap dividen. Tetapi hasil dari September et al. Terdapat pengaruh negatif. Selain itu, Atif et al. 2019 mendapati hasil pengaruh negatif antara keragaman gender atau direksi wanita dan cash holding. Namun, penelitian lain mendapati hasil pengaruh positif antara keragaman gender terhadap cash holding. Nah, selain kesenjangan empiris yang telah saya sebutkan sebelumnya, penelitian ini juga terdapat pula kesenjangan pula secara kontekstual di mana penelitian ini mengenai pengaruh Dewan Direksi wanita terhadap kebijakan dividen dan cash holding mayoritas diuji di negara maju seperti di US dan Eropa. Namun masih sedikit yang meneliti topik ini di negara berkembang. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka berikut ini rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, mayoritas penelitian pada topik ini mengkaitkan pengaruhnya terhadap financial performance dan masih sedikit
penelitian yang mengkaitkan pengaruhnya terhadap dividen dan cash holding. Kedua, beberapa hasil empiris pengaruh direksi wanita terhadap kebijakan dividen dan cash holding masih kontroversial dan didapati hasil yang berbeda serta teori yang berbeda pula. Ketiga, masih perlu banyak penelitian yang menjelaskan lebih lanjut apakah lebih banyak kehadiran wanita akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap dividen dan juga cash holding atau sebaliknya. Keempat, mayoritas penelitian yang ada menggunakan sampel di negara maju dan masih sedikit penelitian dengan konteks negara berkembang. Oleh karena itu, adanya kesenjangan baik empiris dan juga kontekstual, penelitian ini akan meneliti pengaruh keragaman gender dalam dewan direksi terhadap dividen dan cash holding pada negara berkembang di kawasan ASEAN. Kenapa ASEAN? Berdasarkan International Financial Corporation 2019 menyatakan bahwa kawasan ASEAN masih jauh kurang aktif dalam mempromosikan keragaman gender dalam dewan direksi daripada negara-negara Eropa dan Amerika. Namun, terdapat intervensi menarik bahwa negara ASEAN mulai mempertimbangkan keragaman gender dalam sistem tata kelola perusahaan. Nah, dua, terdapat tantangan yang terletak pada proses implementasi di kawasan ASEAN. Alasan dari adanya tantangan tersebut adalah karena masih tingginya tingkat diskriminasi gender di mana wanita dianggap sebagai pemimpin yang lemah daripada pria. Ketiga, Ramli et al. 2017 menyatakan bahwa kinerja tata kelola perusahaan di ASEAN masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu, penelitian ini masih sangat krusial dilakukan karena belum tentu penelitian yang dilakukan di negara maju bisa dilakukan di negara berkembang seperti di kawasan ASEAN. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan, maka terdapat pertanyaan penelitian yang dapat saya ajukan. Pertama, apakah direksi wanita dalam komposisi dewan direksi berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, apakah pengaruh direksi wanita terhadap kebijakan dividen akan lebih besar jika komposisinya lebih besar? Yang ketiga, apakah direksi wanita dalam komposisi dewan direksi berpengaruh terhadap cash holding? Yang keempat, apakah pengaruh direksi wanita terhadap cash holding akan lebih besar jika komposisinya lebih besar? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disebutkan. Penelitian ini tentunya diharapkan memiliki manfaat baik teoritis dan juga praktis, yaitu secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan dan memperpanjang literatur mengenai keragaman gender dan ambang batas minimal komposisi wanita dalam dewan, dan juga diharapkan dapat memperkuat hasil empiris mengenai pengaruh direksi wanita terhadap kebijakan dividen dan juga cash holding negara berkembang. Secara praktis diharapkan memberikan wawasan kepada regulator untuk mempertimbangkan keragaman gender dalam dewan dan batas minimal komposisi dewan wanita sebagai sistem tata kelola yang penting. Nah, penelitian ini dipayungi oleh agensi teori, yang mana Jensen dan Mackling tahun 1976 menyatakan bahwa agensi teori secara khusus dikembangkan untuk memahami dan memecahkan masalah antara agen dan juga prinsipal yang disebabkan karena perbedaan kepentingan, asimetri informasi, dan juga potensi perilaku oportunistik dari manajer. Berdasarkan sudut pandang agensi teori, pemantauan dari dewan direksi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen, dan juga pada akhirnya mempengaruhi keputusan yang efektif dari suatu perusahaan seperti keputusan dividen dan juga cash holding. Nah, berikut saatnya saya akan menjelaskan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama adalah H1A, yaitu Adam dan Ferrea 2009 melalui sudut pandang agensi teori menyatakan bahwa
Keragaman dewan direksi dipertimbangkan sebagai monitoring yang lebih baik karena direksi wanita dapat mengawasi lebih efektif daripada direksi pria. Direksi wanita cenderung akan membagi dividen untuk memitigasi agensi cost dan perilaku oportunistik dari manajer, serta penggunaan free cash flow dalam proyek yang memiliki NPV negatif. Pembayaran dividen yang besar akan mengurangi perilaku oportunistik dan tindakan overinvestment. Meningkatnya monitoring dari pasar modal dan mengurangi agensi problem sehingga akan meningkatkan good corporate governance. Sehingga bunyi dari hipotesis 1A adalah direksi wanita dalam komposisi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Nah, selanjutnya adalah hipotesis H1B, yang mana Jia dan Zhang tahun 2013 menyatakan bahwa 3 wanita dalam komposisi dewan direksi telah dianggap sebagai angka ambang batas yang sesuai yang telah digunakan sebagai jumlah minimum kehadiran wanita yang diperlukan untuk mengerahkan kekuatan yang signifikan dan memengaruhi perubahan mendasar di dalam boardroom. Sehingga H1B adalah pengaruh dewan wanita terhadap kebijakan dividen lebih besar jika komposisinya lebih besar. Hipotesis ketiga adalah H2A. Jadi, Jensen menyatakan bahwa memegang cash tunai memungkinkan terdapat dampak negatif, yaitu memberikan keleluasan kepada manajer dalam hal bagaimana dan kapan harus menggunakannya, sehingga akan memunculkan potensi perilaku oportunistik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya seperti mengalokasikan untuk kompensasi yang lebih tinggi dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan agensi problem. Solusi potensial untuk agensi problem akibat dari cash holding yang berlebih adalah pemantauan yang efisien oleh dewan perusahaan. Chan 2017 menyatakan bahwa direksi wanita adalah monitor yang tangguh bagi perusahaan, sehingga bunyi dari hipotesis 2A adalah direktur wanita dalam komposisi dewan direksi berpengaruh negatif terhadap cash holding. Nah, hipotesis terakhir adalah H2B, yang mana dalam kebanyakan kasus direksi wanita menjadi minoritas di sebagian besar dewan perusahaan dan tidak memiliki sumber kekuatan simbolis seperti otoritas di dalam dewan perusahaan yang secara historis biasanya didominasi oleh laki-laki. Sebagian besar keputusan dewan dibuat berdasarkan suara mayoritas yang diajukan di hadapan dewan. Kramer et al. 2006 berpendapat bahwa dalam rapat jumlah dewan wanita yang seimbang sekurang-kurangnya 3 wanita atau sepertiga dari total dewan, seperti dari penelitian Atif et al. 2019 yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang semakin signifikan atas kehadiran wanita lebih dari 1 terhadap cash holding. Nah, sehingga bunyi dari hipotesis H2B adalah pengaruh direksi wanita terhadap cash holding lebih besar jika komposisinya lebih besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengenai data. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber seperti Thomson Reuters, Osiris, dan juga company website. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data panel. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu perusahaan non-finance yang telah terdaftar di bursa saham di Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia. 6 perusahaan yang masuk dalam indeks berikut seperti yang tertera di sini. Dan sampel perusahaan yang dipilih minimal 1 kali dalam indeks yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dan tersedianya data keuangan serta informasi tata kelola selama periode pengamatan dalam penelitian ini. Adapun proxy atau definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari slide berikut ini. Dan berikut ini model penelitiannya.
Penelitian ini akan dianalisa baik secara univariate maupun multivariate. Untuk menguji hipotesis 1A dan 2A adalah dengan menggunakan OLS. Selain itu, penelitian ini juga menganalisa regresi logistik untuk menguji hipotesis 1A dengan dividen diukur dengan variabel dummy, yaitu apakah dividen dibayarkan atau tidak. Untuk menguji hipotesis 1B dan 2B adalah dengan menggunakan stepwise regressions. Adapun penelitian ini juga mempertimbangkan isu endogenitas dan juga melakukan robustness test, yang mana robustness test digunakan dengan menggunakan proksi dari variabel independen yang berbeda, seperti yang tertulis di sini. Tiba kita di penghujung presentasi proposal tesis saya. Saya harapkan adanya komentar, kritikan, dan juga masukan yang bisa dikirim melalui alamat email yang tertera di dalam keterangan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.